Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tosa, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Sebelumnya apakah sudah siap kita belajar hari ini? Siap. Sudah ada bukunya di atas meja? Sudah. Pulpennya? Sudah. Oke, baiklah. Helen Islami, Biro. Zilia, Biro. Tosa Ilmika, Bu. Melisa. Sakit. Oh, sakit ya. Oke, baiklah. Sebelumnya ada yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa? Pertemuan kita hari ini? Pernikahan. Iya, itu dia. Jadi di sini kita akan membahas tentang ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Sebelumnya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Biar lebih konsentrasi ya. Baiklah, mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi di sini dengan mempelajari ketentuan perkawinan dan hikmahnya perkawinan itu dalam Islam. Jadi kita di sini bisa mengetahui definisi tentang ketentuan perkawinan dalam Islam. Kita juga nanti bisa mengetahui hukum dan dalil tentang ketentuan perkawinan dalam Islam. Terus kita juga bisa menguraikan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Serta kita juga mengetahui hikmah dari perkawinan dalam Islam. Jadi sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, sebelumnya ada yang tahu tentang misalnya pengertian dari perkawinan dalam Islam, hukumnya, dalilnya, syarat atau sebagainya, ada yang tahu? Misalnya pernah mendengar tentang perkawinan bahwa syaratnya seperti ini, rukunnya seperti ini, ada yang tahu? Pengertian perkawinan itu adalah hubungan yang disahkan oleh agama maupun dalam Islamnya maupun Ya, silakan teruskan. dunia. Kan diakui oleh negara gitu. Oh, ya, bagus. Ada yang tahu misalnya hukumnya, dalilnya? Pernah dengar ya? Jangan malu-malu. Ada yang tahu? Hukumnya itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ya, bagus. Itulah gambaran mengenai yang akan kita bahas pada hari ini.
Ya, sudah disebutkan beberapa poin dari teman kita tadi. Sudah terpikirkan gambarannya mengenai hukum tadi? Ada berapa? Ada beberapa tadi, ada 5. Oke, baiklah. Jadi di sini langsung saja mengenai pengertian perkawinan. Jadi di sini perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Jadi di sini maksudnya yaitu misalnya Ibu beri contoh Tosa ya. Jadi di sini Tosa misalnya menemukan pujaan hatinya seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki tersebut datang ke orang tuanya untuk meminta izin untuk menikahi Tosa yang bukan muhrimnya ya. Jadi melakukan suatu akad perkawinan sudah mencukupi rukun dan syarat perkawinannya, terus menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Misalnya Tosa, hak-hak Tosa sebagai istrinya, terus hak-hak suaminya sebagai suaminya tersebut, terus kewajiban Tosa sebagai istri harus ngapain, suaminya juga. Sudah paham mengenai pengertian perkawinan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum perkawinan. Jadi asal hukum perkawinan ini ada 5 yang disebutkan tadi, yaitu ada sunnah, mubah, wajib, makruh, haram. Yang pertama yaitu mengenai asal hukum perkawinan sunnah. Jadi sunnah ini apabila seorang yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dan sudah mempunyai bekal untuk menikah tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina. Jadi di sini maksudnya yaitu apabila seseorang yang telah mencapai kedewasaannya, berarti sudah siap mental, fisik dan sebagainya, sudah mempunyai bekal untuk menikah, tetapi mungkin seseorang ini belum menemukan seseorang yang tepat untuk kehidupannya. Jadi dia itu tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Jadi hukumnya ini, hukum perkawinannya yaitu sunnah. Terus yang kedua yaitu asal hukum perkawinan mubah. Mubah ini boleh ya maksudnya. Jadi hukum perkawinan mubah itu apabila orang yang tidak mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Misalnya, maksudnya yaitu orang yang tidak mempunyai faktor pendorong, maksudnya tidak didesak-desak, misalnya ditanya-tanya terus kapan menikah, terus atau faktor yang melarang kamu tidak boleh menikah dengan ini misalnya. Jadi hukumnya mubah ya. Terus yang ketiga itu asal hukum pernikahan wajib. Jadi wajib ini apabila seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniahnya sudah matang dan memiliki biaya untuk menikah serta untuk menghidupi keluarganya, dan bila ia tidak menikah khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Jadi di sini wajib bagi seseorang apabila misalnya sudah siap mentalnya, jasmaninya sudah siap, rohaninya sudah siap, terus sudah mempunyai biaya, semuanya sudah siap semua, terus pasangannya sudah ada, orang pilihannya, terus karena suatu hubungan itu belum dihalalkan, jadi takut khawatir akan terjatuh pada perbuatan zina, maka seorang itu wajib melangsungkan pernikahannya sesegera mungkin kalau semuanya sudah siap. Terus asal hukum perkawinan itu hukumnya makruh apabila seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmanianya sudah layak, kedewasaan rohanianya sudah matang, tetapi tidak mampu membiayai untuk bekal hidup beserta istri kemudian anaknya. Terus maksudnya ini yaitu apabila seseorang itu dipandang sudah siap jasmani, terus rohaninya sudah, kedewasaannya sudah matang, tetapi misalnya seseorang itu
belum mempunyai biaya untuk menikahi seseorang gadis tersebut. Jadi di sini untuk mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam zina tadi, perbuatan zina, maka puasa. Jadi dianjurkan untuk berpuasa. Terus yang terakhir yaitu asal hukum pernikahan haram. Apabila seorang yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti, mempermainkan dan memeras hartanya. Jadi di sini haram hukumnya apabila seseorang itu ingin menikahi wanita misalnya dengan tujuan ingin menyakitinya, seperti misalnya balas dendam, mungkin karena dulunya pernah sakit hati atau bagaimana kan. Jadi berniat ingin menyakitinya, ingin balas dendam, ingin mempermainkan dan memeras hartanya. Mungkin gadis tersebut kaya mungkin kan. Jadi di sini haram hukumnya kalau niatnya seperti itu. Baiklah, mengenai hukum perkawinan ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke. Mengenai dalil perkawinan. Jadi di sini mengenai dalil perkawinan ada dua, terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang dimana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia diciptakan untuk istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi itulah salah satu dalil mengenai perkawinan. Helen ngantuk. Oke, baiklah, kita lanjutkan mengenai dalil yang kedua, yaitu Quran surah An-Nur ayat 32 yang dimana, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 32. Jadi dalam ayat ini dijelaskan misalnya ada orang yang khawatir setelah menikah bagaimana rezekinya nanti. Jadi jangan pernah khawatir terhadap tersebut, karena kita tidak pernah tahu terhadap jodoh mau rezeki kita, karena itu kan sudah ditentukan. Jadi jangan pernah khawatir jika kita memang niatnya benar ingin menikahi seseorang tersebut, terus berbuat melangkah kepada hal-hal yang baik. Mengenai dalil perkawinan ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai syarat dan rukun perkawinan. Jadi di sini syarat-syarat perkawinan ada dua, yaitu bagi calon suami dan bagi calon istri. Sebelumnya ada yang tahu mengenai syarat-syarat perkawinan ini? Ada yang tahu? Kalau beragama Islam, jelas jenis kelaminnya, tidak beristimpat. Oke, bagus. Itulah tadi sedikit gambaran. Jadi di sini mengenai bagi syarat-syarat perkawinan bagi calon suami, yaitu benar tadi beragama Islam, jelas laki-lakinya atas kehendak sendiri, tidak beristri 4, bukan muhrim, dan tidak sedang beribadah haji atau umroh. Jadi di sini kalau bagi calon suami kita harus jelas ya laki-lakinya, nanti jangan tidak jelas, nggak tahu itu laki-laki atau perempuan saking tidak jelasnya. Terus yang kedua yaitu bagi calon istri, sama juga beragama Islam, harus jelas juga perempuannya, terus mendapatkan izin dari orang tua. Mengenai izin ini jadi sangat penting sekali ya, kalau perempuan ini mengenai restu dari orang tua, tidak menutup kemungkinan laki-laki pun harus mendapatkan izin dari orang tua, tapi bagi calon istri ini penting sekali izin orang tua tersebut. Terus
syarat selanjutnya yaitu tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan muhrim, belum pernah li'an, jika janda kemauan sendiri, jelas orangnya tidak sedang haji atau umroh. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Jadi mengenai materi selanjutnya yaitu rukun perkawinan. Jadi di sini rukun perkawinan itu ada 5, yaitu ada calon suami, ada calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Jadi di sini tentunya harus ada seorang suami ya, calon suaminya kalau ingin menikah, harus ada calon istrinya, terus ada wali yang menikahkan seorang perempuan tersebut, terus 2 orang saksi dan ijab dan qabul. Mengenai rukun perkawinan ini ada yang ingin ditanyakan? Perbedaan antara ijab dan qabul. Ya, jadi perbedaan antara ijab dan qabul ini, ijab itu akad yang diucapkan oleh seorang wali dari si perempuan tersebut. Misalnya saya nikahkan, nah yang itunya. Terus yang qabulnya itu yaitu yang diucapkan oleh seorang laki-lakinya, yaitu yang saya terima nikahnya. Nah, sudah mengerti? Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam pernikahan terlarang. Jadi di sini ada beberapa pernikahan terlarang, yaitu nikah mut'ah, nikah sighar, nikah muhalil, dan nikah beda agama. Jadi mengenai pernikahan yang dilarang ini yaitu nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak atau sering disebut dengan perkawinan kontrak. Jadi pernikahan ini dilarang dalam Islam. Terus nikah beda agama. Jadi balik lagi kita ke syarat-syarat perkawinan tadi, harus Islam, terus harus sama agamanya. Baiklah, yang materi terakhir yaitu mengenai hikmah perkawinan. Jadi di sini ada beberapa hikmah dari perkawinan, yaitu cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini, selain lewat perzinahan misalnya dan lain sebagainya. Jadi maksudnya di sini yaitu dengan menikah kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan zina, bisa menyalurkan nafsu syahwat kita terhadap pasangan halal kita. Terus yang selanjutnya yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman. Jadi di sini jika kita misalnya sudah siap semua, sudah mempunyai pasangan, bersegeralah untuk menghalalkan seseorang tersebut agar kita juga bisa memperoleh ketenangan hidup, biar tidak khawatir lagi terhadap seperti nanti takutnya keperbuatan zina tadi dan sebagainya. Terus untuk memelihara kesucian diri, terus untuk melaksanakan tuntunan syariat, karena pernikahan itu merupakan menyempurnakan separuh agama. Jadi di sini kita bisa melaksanakan tuntutan syariat. Terus membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Jadi di sini kita juga nanti setelah menikah bisa memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Terus sebagai media pendidikan, Helen melamun ya. Oke, lanjut ya. Sebagai media pendidikan, jadi sebagai media pendidikan ini tentunya menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anaknya nanti. Jadi peran seorang ibu itu sangatlah penting, yaitu seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi penting sekali seorang ibu itu untuk sebelum menikah menggali pengetahuannya, memperoleh ilmunya untuk bekal anak-anaknya nanti. Terus untuk mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Jadi di sini kerjasama antara suami dan istri, tanggung jawab antara suami dan istri apabila nanti
sudah ada anaknya ataupun belum. Terus dapat mengeratkan silaturahim antara kedua belah pihak keluarga tersebut. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini saja. Ada yang tidak mengerti atau bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Terus ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Ya, silakan. Sekarang kan masanya gencar-gencarnya COVID-19 tuh. Terus kalau ada orang yang ingin menikah pas tengah wabah seperti ini bisa dilangsungkan. Oh, baiklah. Jadi memang sekarang lagi COVID-19 ya. Tapi dalam melaksanakan pernikahan tetap boleh dilangsungkan asalkan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Harus menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi di sini Ibu mempunyai foto mengenai pernikahan, perlangsungan pernikahan pada wabah COVID-19 ini. Ini belum punya. Jadi dalam melangsungkan pernikahan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Sudah mengerti? Oke, baiklah. Jadi kalau sudah mengerti semua, untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai Ibu beri tugas terlebih dahulu ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu nanti kalian hafalkan dalil mengenai ketentuan perkawinan dan hikmahnya dalam Islam, yaitu ada dua tadi dalilnya. Ada masih ingat? Ya, tadi yang Quran surah Ar-Rum dan Quran surah An-Nur. Jadi nanti kalian hafalkan dan kalian setorkan. Terus itu saja tugasnya. Jadi untuk kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, ada yang bisa atau ingin menyimpulkan menurut pemahaman masing-masing? Ada yang ingin menyimpulkan apa yang kalian peroleh tadi? Oke, jadi baiklah. Di sini kesimpulannya yaitu, jadi perkawinan itu merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara keduanya. Terus yang dalil tadi ada dua, Quran surah An-Nur dan Quran surah Ar-Rum. Mengenai hukumnya ada 5 tadi ya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke, baiklah, itulah kesimpulannya. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dahulu. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.